Tentu kita tahu apa yang sedang terjadi di bangsa negara kita saat ini. Seminggu kemarin kita melihat kabar baik di media sosial, di media berita, TV atau media cetak, situasi Indonesia ya sederhananya itu kita bisa bilang tidak baik-baik saja, ya, tidak baik-baik saja. Kalau Bapak Ibu tahu situasi yang terjadi semalam itu sampai pagi dini hari itu rumah dari beberapa orang itu anggota DPR yang sedang diprotes itu dijarah ya. Dan kelihatannya sudah makin anarkis. Kelihatannya sudah makin melenceng dari tujuan awalnya. Ya memang yang dikritik itu adalah anggota DPR, tapi kayaknya makin anarkis, makin ada penjarahan, isu-isu sosial yang terjadi di 98 itu mulai diangkat lagi gitu. Nah, kita sebagai orang Kristen, ya sebagai orang Kristen atau Bapak Ibu yang Bapak Ibu pikirkan tuh kira-kira apa di dalam situasi ini gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Peran apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi bangsa negara yang seperti ini? Ya. Nah, saya ketika mempersiapkan bagian ini, saya pikir ini tepat dan cocok dengan apa yang akan kita pikirkan, kita renungkan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sehubungan dengan juga tema besar yang juga dirancang oleh Loso Perry tentang keimamat. Ya, sebagai orang Kristen, sebagai imamat yang rajani di tengah-tengah bangsa negara ini. Karena itu saya mengangkat tema pada pagi hari ini itu kerajaan imam, identitas khusus umat Allah. Nah, kita akan merenungkannya dari satu bagian dari Alkitab, yaitu Keluaran pasalnya yang ke-19. Ya, Keluaran pasal 19. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu boleh mengikutinya. Keluaran 19 ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, tentu kita tahu konteks dari kisah kitab Keluaran ini adalah bagaimana bangsa Israel yang dari awal ya, dari pembacaan kita, kalau kita baca dari awal itu bangsa Israel itu ditindas, diperbudak di tanah Mesir, dan akhirnya mereka menjerit, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan seruan mereka dan akhirnya mengutus Musa untuk membawa mereka keluar di tanah Mesir ya. Dan mereka di dalam proses itu mereka tuh mengalami banyak banyak ujian, ada kelaparan, ketiadaan air, dan tapi juga ada ancaman musuh. Tapi Tuhan menyediakan air di Mara, terus ada mana, ada daging puyuh itu di dalam pasal yang ke-16. Dan juga bahkan melawan orang Amalek, mereka tuh menang di pasal yang ke-17. Jadi memperlihatkan bagaimana Tuhan sendiri itu yang berperang bagi umatnya. Dan akhirnya kalau kita lihat ayat 18 itu melalui Yitro, mertua dari Musa itu bagaimana mengorganize, memimpin bangsa yang sebesar ini di tengah-tengah Musa memimpin mereka. Maka diarahkanlah ada pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50 dan seterusnya. Nah, masuk ke dalam pasal yang ke-19 yang baru kita baca tadi ini, itu momen mereka itu berada sudah 3 bulan dari keluar dari tanah Mesir,
dan mereka berada di kaki gunung Sinai. Ya, mereka berada di kaki gunung Sinai, dan ini momen sebelum Tuhan tuh kasih 10 hukum, ya. Sebelum kasih 10 hukum kepada melalui Musa kepada bangsa Israel tentunya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada kata apa yang terjadi sebenarnya di bawah kaki gunung Sinai ini, sebenarnya Tuhan itu sedang mengajak orang Israel untuk melakukan perjanjian, ya. Nah, menariknya Allah kita itu dikenal juga dengan Allah perjanjian. Dia adalah Allah yang berjanji. Jadi bahkan ya saya sekolah di sekolah teologi Reform yang embel-embelnya Reform. Reform itu percaya bahwa teologi Reform itu dikenal juga dengan teologi perjanjian, karena teologi Reform itu dikenal bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani itu adalah Allah yang berjanji. Ya, Allah yang berjanji. Makanya sebenarnya di sini kan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Nah, jadi Allah kita adalah Allah yang berjanji. Next. Dan perjanjian itu adalah inisiatif Allah. Allah yang memulai selalu perjanjian itu. Jadi kalau kita melihat dari kisah pertama, sebenarnya perjanjian-perjanjian itu dilakukan oleh Allah kepada kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, bahkan kepada bangsa Israel yang kita baca nanti seterusnya dalam seluruh kitab 5 kitab Taurat ini, dan juga nanti kepada Daud dan keturunannya, dan puncaknya itu kepada melalui Yesus Kristus. Makanya kitab suci kita itu dikenal dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, covenant di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi Allah kita adalah yang berjanji, Allah yang berinisiatif. Dan melalui perjanjiannya itu Allah itu sedang hendak capai sesuatu, hendak mendapatkan sesuatu yang dia kehendaki dari umatnya. Nah, termasuk ketika Allah itu dibilang Allah itu adalah Allah yang berjanji kepada bangsa Israel. Nah, menariknya Allah itu memilih bangsa Israel, ya, memilih untuk melakukan atau mengadakan perjanjian dengan satu bangsa ini. Dan ini adalah satu teologi juga yang saya percaya bahwa ya Allah itu adalah Allah yang memilih, ya. Allah yang mengkhususkan satu bangsa untuk dipilih dan dibilang untuk menjadi bangsa kesayangannya dari antara segala bangsa. Jadi terlihat benar bahwa Allah itu memang pilih bangsa Israel dari segala bangsa yang ada. Pertanyaannya, kenapa dan untuk apa? Dan saya percaya bahwa sebenarnya bangsa Israel zaman now, ya bisa dibilang gitu, yaitu adalah kita sebagai orang-orang Kristen, orang pilihan. Orang pilihan itu adalah kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, apa hak istimewa atau apa yang dijanjikan kepada bangsa Israel? Next. 3 hal ini yang Tuhan bilang kepada bangsa Israel di dalam pembacaan kita, yaitu kamu itu akan jadi harta kesayanganku, ya, harta kesayanganku, bahkan juga jadi bangsa yang kudus, dan juga jadi kerajaan imam. Jadi Allah itu memilih satu bangsa ini, bangsa Israel itu dari segala bangsa untuk jadi harta kesayangannya. Bangsa yang dipilihnya ini akan menjadi bangsa yang kudus. Nah, dan juga akhirnya menjadi kerajaan imam. Jadi meskipun Allah itu yang punya seluruh bumi, tapi dia pilih bangsa ini jadi sebagai hartanya, umat yang dikuduskannya, menunjukkan inilah kepemilikannya. Jadi sejak awal Allah itu memang merencanakan sebuah keimaman kepada bangsa Israel ini. Satu tafsiran yang dilakukan oleh salah satu dosen kami, dosen perjanjian lama, namanya Ibu Inawati Teddy, dia mengatakan gini sebenarnya. Jadi berdasarkan konteks ini dan nanti dari teks cerita selanjutnya. Jadi sebenarnya rencana awalnya itu imam itu adalah satu bangsa ini, bangsa Israel itu imam. Nah, tapi di dalam perjalanannya waktu ketika Musa di atas Gunung Sinai, bangsa Israel itu mengadakan satu penyelewengan, yaitu ketika bangun buat patung lembu emas.
ya kan? Nah, dari kejadian itu akhirnya dari 12 suku di bangsa Israel itu ada satu suku yang dikhususkan, bukan cuma satu suku tapi ada satu kaum, yaitu kaumnya Harun yang dipilih. Akhirnya Allah putuskan inilah yang akan jadi imam di antara kamu bangsa Israel, ya. Inilah yang dikhususkan. Nah, sebenarnya apa itu imam? Di minggu yang lalu Soperi sudah banyak menjelaskan. Nah, mungkin saya akan coba mereview dan mengulang kembali dan juga akhirnya mungkin menambahkan beberapa hal. Jadi imam itu sebenarnya adalah orang yang menjadi perantara. Perantara antara siapa? Perantara antara Allah dan umat, ya. Perantara antara Allah dan umat. Dan dia punya peran-peran khusus, punya tanggung jawab khusus. Next. Nah, di antaranya adalah ini. Dia mempersembahkan korban bagi umat, ya. Peran yang dilakukan oleh imam itu mempersembahkan korban. Jadi membawa korban yang dipersembahkan oleh umat sebagai korban penghapusan dosa itu dipersembahkan kepada Allah. Nah, konsep imam ini sebenarnya bukan hanya orang Israel yang punya. Semua agama pada waktu itu, pada masa itu punya imam. Nah, biasanya imam itulah yang bertugas untuk mempersembahkan korban. Nah, perbedaan yang paling mendasar dilakukan oleh di dalam konteks orang Israel yaitu mempersembahkan manusia. Kalau di bangsa-bangsa timur dekat kuno itu mereka mempersembahkan anak, mempersembahkan korban itu adalah manusia supaya menyenangkan dewanya, menyenangkan Allahnya. Nah, tapi di dalam bangsa Israel itu yang dipersembahkan tuh hewan. Dan itu dilakukan oleh imam. Dan juga membedakan apa yang suci dan yang profan, yang ya kita bisa sekuler dan sacred, ya, kudus dan sekuler. Dan yang bersih dan yang najis, mengajarkan hukum, menerapkan perintah-perintahnya dan memberkati umat atas nama Tuhan. Dan juga imam itu berperan juga mendoakan, bersyafaat bagi bagi umatnya. Nah, jadi sekali lagi imam itu berperan antara Allah dan umat secara umum. Nah, ketika Tuhan bilang ini kepada orang Israel bahwa kamu itu akan jadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus, ya. Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kenapa? Karena Tuhan tuh mau bilang, kamu itu bangsa yang saya pilih, kamu itu bangsaku, umat yang saya pilih. Maka harusnya kamu itu punya cara hidup yang beda. Nah, makanya sebenarnya kalau kita lihat perjanjian ini atau firman ini diberikan kepada bangsa Israel itu sebelum 10 hukum diberikan. Ya. Sebelum 10 hukum diberikan. Nah, kenapa Tuhan menyatakan firman ini dulu sebelum hukum itu diberikan? Karena Tuhan ingin bilang, kamu itu bangsa yang harusnya menunjukkan perbedaan dari bangsa-bangsa lain. Bangsa ini kan dibilang bangsa yang dikhususkan, bangsa yang kudus. Berarti cara hidup dari bangsa ini, bangsa Israel ini, harusnya berbeda dari seluruh bangsa yang ada di sekitar situ. Maka, bagaimana cara kamu hidup? Ini nih, 10 hukum, ini cara kamu hidup. Kamu sebagai umat pilihanku, sebagai kerajaan imamku, ini aturan-aturan gaya hidup yang kamu harus hidupi. Nah, menariknya inilah menjadi perbedaan mendasar antara kekristenan bahkan juga dengan agama-agama yang lain. Kalau agama yang lain itu, hukum itu perannya apa? Hukum itu perannya untuk supaya kita dapat reward. Kamu lakukan ini, kamu lakukan itu supaya kamu dapat reward. Kamu bisa masuk, kamu makin berkenan sama Tuhan, kamu makin bisa mendapatkan surga kalau kamu berhasil melakukan berbagai hukum ini, aturan-aturan ini. Tetapi kekristenan itu dimulai dengan apa? Anugerah. Kamu saya pilih, kamu saya kasihi, maka harusnya kalau kamu sudah dipilih, kamu sudah dikasihi, lakukanlah ini. Supaya kamu itu berbeda. Jadi hukum itu menunjukkan bagaimana harusnya kita hidup. Membedakan
eh, hidup kita, cara kita hidup dengan bangsa yang lain atau umat yang lain atau agama yang lain. Jadi sekali lagi, hukum itu diberikan untuk menunjukkan perbedaan. Kenapa? Karena hukum itu itulah gaya hidup yang diinginkan Allah. Kita tuh sebagai imam itu sebagai representatif Allah di tengah-tengah kehidupan di bumi ini. Kemarin di dalam minggu yang kemarin ya pada hari Kamis yang kemarin itu saya dapat giliran khotbah di kampus di dalam chapel pagi. Kami waktu itu teksnya tentang rencana Allah bagi manusia untuk seluruh bumi. Jadi di dalam pembacaan itu, dalam yang perenungan saya ketika saya membaca renungan itu, Allah itu punya rencana yang besar bahwa seluruh bumi ini diselamatkan, seluruh bumi ini dipenuhi dengan umatnya. Kenapa manusia? Manusia itu adalah wakil Allah untuk mengelola seluruh dunia ini, seluruh bumi ini. Karena manusialah satu-satunya yang Allah ciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Maka tuh kalimat beranak cuculah, penuhilah bumi itu diulang kepada Adam, kepada Nuh, ya. Penuhilah bumi. Dan ketika Tuhan mau bilang, waktu itu orang di Babel itu bilang, kita tidak mau memenuhi bumi, kita kumpul di satu kota saja. Tuhan tuh paksa supaya mereka mereka tersebar akhirnya tersebar di seluruh bumi. Dan itu berulang ketika Tuhan juga bilang ketika Tuhan Yesus di dalam amanat agungnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan tuh mau seluruh bangsa itu menjadi muridnya. Nah, sehubungan dengan itu, jadi sebenarnya Allah itu punya rencana besar kenapa memilih satu bangsa ini, ya satu bangsa ini. Saya percaya bahwa seperti yang saya bilang tadi, bahwa kitalah bangsa Israel di masa kini. Ya, Israel masa kini itu adalah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa melalui Yesus Kristus? Karena Yesus Kristuslah orang yang betul-betul satu pribadi, yang betul-betul sempurna di dalam menerapkan, di dalam menggenapi seluruh hukum Taurat. Jadi dialah adalah Israel yang sejati. Maka kita meletakkan iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi apa rencana itu? Tujuan rencana besar Allah itu memilih ada umat pilihan, yaitu kan tadi umat pilihan itu sebagai perantara antara Allah dengan bangsa yang lain, sebagai umat yang lain. Jadi Allah itu memilih bangsa Israel itu untuk juga menyatakan Allah kepada bangsa yang lain. Jadi bukan berarti Allah pilih bangsa Israel, akhirnya bangsa Israel, ini hanya satu-satunya bangsa yang dipilih. Tidak, tapi kita melihat bahwa Allah mau melalui bangsa Israel ini, bangsa-bangsa yang lain itu mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang lain itu juga bertobat dan juga akhirnya percaya kepada Allah yang mereka sembah. Sebenarnya ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya Allah itu bisa dengan sangat dengan keajaiban yang Dia miliki dan kekuasaan yang Dia miliki, Allah itu menyelamatkan semua bangsa tanpa Dia harus pakai satu umat. Tapi Allah itu mau pakai bangsa Israel, mau pakai satu umat yang Dia pilih untuk menyebarkan berita, menyebarkan karya keselamatan yang telah Dia lakukan itu. Dan kita pun sebenarnya dipakai Allah untuk mewartakan itu, untuk menyatakan itu. Jadi Allah berkeinginan menyelamatkan bangsa yang lain. Akan tetapi Allah mau bangsa Israel yang jadi perantara itu untuk menyatakan siapa Allah itu dan apa karya yang sudah dilakukannya. Jadi menjadi umat pilihan itu bukan menjadi sombong, tapi menjadi suatu hal syukur karena mendapatkan satu anugerah yang besar itu untuk menyatakan Allah kepada bangsa yang lain. Jadi kalau kita melihat di sini sesuatu yang indah sebenarnya, bahwa Allah itu pilih bangsa Israel menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Kamu menjadi umatku dan menjadi kerajaan imam dan menjadi bangsa yang kudus, menjadi dibedakan dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, next. Akhirnya ya kita itu dipanggil untuk ditebus dan untuk menjadi miliknya yang khusus.
Jadi kalau kita lihat di sini kan Allah itu kasih ingat apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya lakukan kepada kamu, membebaskan kamu dari bangsa tanah Mesir dengan saya Raja Wali membawa kamu datang kepadaku. Jadi kita itu bisa datang kepada Allah karena Allah yang memperkenankan, Allah yang bawa kita datang kepada Dia. Sehingga ini harusnya menjadi identitas kita. Siapa kita? Kita itu adalah satu umat, ya satu umat yang memang dipanggil untuk mewartakan Allah. Maka kalau kita melihat kepada satu teks Alkitab di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 itu dibilangkan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini kan merefer kepada apa yang kita baca tadi ya. Itu betul-betul langsung sepertinya Petrus itu mengutip ayat itu. Tujuannya apa? Dilanjutkan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini identitas kita. Inilah identitas kita sebagai umat pilihan Allah, bangsa yang rajani, imamat yang rajani, ya imamat yang rajani. Jadi ini identitas kita. Jadi Tuhan tuh pilih kita sebagai umat kesayangan Allah, sebagai harta yang berharga, sebagai satu kepunyaan yang eksklusif milik Allah. Dan ini menjadi melekat pada diri kita, identitas kita. Dan identitas kita itu harusnya bukan didasarkan pada pekerjaan kita, atau status sosial kita, atau pencapaian yang bisa kita lakukan. Kita adalah umat yang telah ditebus. Itu identitas kita yang telah Allah nyatakan. Dan karena itu jangan kita biarkan identitas kita itu didefinisikan oleh yang tadi itu. Tapi biarkan apa yang kita baca, apa yang kita lihat di dalam teks kitab suci kita, itu yang menegaskan siapa kita yang sebenarnya. Nah, next. Kita dipanggil untuk hidup sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Karena itu dengan bagian ini kita itu tidak bisa pasif, tapi harusnya kita aktif, ya. Seperti yang kita bilang tadi, karena kita punya identitas ini, maka harusnya ini membedakan kita dari cara hidup ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, termasuk ketika kita hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Ya, apalagi ketika situasi yang sekarang ini sedang terjadi. Kita harus memikirkan bagaimana kita sebagai orang Kristen berperan di dalam situasi ini. Ya, berperan apa yang bisa kita lakukan? Bahkan ketika kita tahu identitas kita sebagai kerajaan imam, kita sebagai satu kaum yang sekarang Tuhan mau pakai kita di tengah-tengah bangsa negara ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Secara pribadi saya itu juga orang yang termasuk jengkel dengan apa yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat kita di DPR. Ya, saya jengkel kok mereka bisa tega gitu ya, bisa tega ketika pajak dinaikkan untuk rakyat, mereka mendapatkan tunjangan-tunjangan yang fantastis gitu. Saya bertanya di mana hati nurani mereka gitu, di mana? Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka itu setega ini sebagai pejabat-pejabat? Satu sisi ada unsur kejengkelan itu bersyukur karena akhirnya mereka ada demo-demo yang berlanjutin. Cuman memang akhirnya ketika mulai anarkis, wah ini makin kacau ini ya, makin kacau. Nah, karena itu saya pikir peran tanggung jawab kita sebagai seorang orang Kristen, sebagai kerajaan imam di masa kini untuk berperan aktif di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi ini, maka saya pikir yang bisa kita lakukan betul-betul menunjukkan perbedaan gaya hidup, perbedaan respon yang kita bisa lakukan kepada di tengah-tengah situasi saat ini. Dan yang paling peran yang bisa kita lakukan, paling mendasar, paling sederhana bahkan, itu imam itu adalah tanggung jawabnya salah satunya berdoa sebagai pendoa syafaat sebenarnya. Nah, apakah kita sejauh ini ketika situasi ini terjadi, kita
berseru kepada Tuhan. Di mana-mana berbagai persekutuan, bahkan di dalam tentu itu ada hashtag Pray for Indonesia, Pray for Indonesia. Nah, apakah itu hanya menjadi hashtag atau akan bahkan ketika kita juga mendoakan, apa kita betul-betul doakan secara khusus, secara dari hati kerinduan kita mau berdoa bagi bangsa negara kita Indonesia ini. Saya percaya bahwa kita di tempat ini, kita ada di negara ini, itu bukan karena karena bukan tanpa sengaja, punya tanpa tujuan. Saya percaya bahwa kita itu dengan satu tujuan Allah, ya. Ketika Tuhan bilang kepada bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, di dalam suratnya Yeremia, Tuhan tuh bilang, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, ya. Itu firman Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, dirikanlah rumah bagi kamu. Ini tempat mereka sedang dibuang, ya, sedang mereka dibuang. Tapi Tuhan bilang, usahakan kesejahteraan di mana aku buang. Usahakan kota Babel itu, musuh mereka itu, usahakan kesejahteraan kota musuh itu. Nah, Bapak Ibu, saya pikir kita di Indonesia tentunya bukan dibuang oleh Allah, tapi kita ditempatkan oleh Allah di negeri ini. Maka bukankah harusnya kita juga mengusahakan kesejahteraan? Memang kita bukan orang-orang yang bisa pegang jabatan, tapi kita punya peran yang sangat vital sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Karena kita adalah imamat yang rajani itu. Minimal yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa. Ya, kita berdoa. Bahkan kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan betul-betul tegur para pejabat-pejabat yang korup itu. Ya. Kita tidak pesimis, kita bukan menjadi apatis dengan situasi yang terjadi, tapi kita bisa berperan aktif, kita berdoa dan berseru kepada Tuhan kita. Kalau kita betul-betul percaya dan yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah satu-satunya Tuhan yang berdaulat, yang pegang kendali dengan apa yang terjadi. Kita adalah perantara antara dengan Allah dan seluruh bangsa di tengah-tengah bangsa ini, seluruh umat di tengah-tengah dunia ini. Maka kita bisa berperan aktif, kita berdoa supaya Tuhan berbelas kasih kepada negeri kita, berbelas kasih kepada para pemerintah kita, berbelas kasih kepada situasi yang sedang terjadi ini. Dan kita pun bisa berdoa supaya Tuhan tegur, ya, Tuhan tegur kepada orang-orang, para pemerintah-pemerintah yang sedang melakukan kezoliman itu. Dan tentunya juga kita harus, ya, di dalam situasi ini kita tetap boleh menjaga supaya situasi tetap aman dengan, ya, tidak menyebarkan berita-berita yang bohong, hoax, dan seterusnya, seperti itu. Bermedia sosial, saya posting beberapa isu di media sosial saya, di Instagram saya, untuk juga menyerukan memang butuh pembaruan, ya, butuh pembaruan. Kita tidak bisa juga membiarkan, ya sudahlah, biarlah DPR itu begitu-begitu terus. Kita nggak bisa juga begitu. Karena kita butuh perubahan juga. Dan sebenarnya saya adalah orang yang percaya bahwa pembaruan negeri ini itu dibutuhkan partisipasi, peran aktif dari orang-orang percaya, peran aktif dari orang-orang Kristen. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diperbarui itu. Maka untuk memperbarui negeri ini, orang-orang yang diperbarui itu, orang-orang percaya itulah yang harusnya terlibat di dalamnya. Karena itu kita bisa berperan aktif. Minimal minimal kita lakukan adalah menjadi pendoa di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi, menjadi pendoa syafaat di tengah-tengah situasi ini, dan juga terus menjaga integritas kita, menjaga hal-hal supaya kita tidak juga turut di dalam menjatuhkan bangsa negara kita ini. Kita adalah bangsa yang kudus, maka berarti kita harus punya gaya hidup, punya situasi, punya pola hidup yang berbeda dari apa yang ada di dunia. Kalau dunia ini penuh dengan korupsi, kolusi, nepotisme, maka harusnya kita, umat Allah, harus tampil dengan integritas, menunjukkan kita berbeda dari mereka yang di luar sana. Kalau dunia makin keras dan penuh kebencian, umat Allah di tengah-tengah bangsa negara ini harusnya hadir dengan kasih dan juga terus berperan untuk bisa menghadirkan pengampunan, bahkan juga termasuk dengan keadilan.
Dan kiranya ini boleh mengingatkan kita, identitas kita siapa dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi memang kita tidak bisa melakukan hal-hal yang signifikan merubah negeri ini, tapi kita bisa berperan aktif di dalam hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, dan saya pikir itu sangat sangat relevan untuk kita lakukan di dalam situasi dan kondisi bangsa negara kita ini. Saya tahu kita lahir besar di sini, tentu ada rasa cinta bagi bangsa negara ini. Kita tentu merindukan keamanan, kesejahteraan, kita tinggal selama di negeri ini. Karena itu kita rindukan supaya para pejabat-pejabat pun terus memperbaharui diri, berbenah segala hal, struktur dan berbagai hal itu yang mereka lakukan di sana supaya terjadi pembaruan dan betul-betul memperjuangkan kesejahteraan kita sebagai rakyat yang ada di tengah-tengah negeri ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berada di tengah-tengah negeri kami Indonesia yang sedang di dalam kondisi yang kerusuhan terjadi, demonstrasi yang sekarang ini mengarah kepada situasi yang tidak baik, tapi kami percaya Engkau tetap berdaulat di atasnya. Kami mohon kepadamu supaya Engkau pegang kendali, supaya orang-orang yang mulai melakukan kerusuhan, memprovokasi itu dapat terus ditegur olehmu sendiri, supaya mereka dapat berbalik dan kembali ke tujuan awal dari apa yang harusnya dilakukan. Termasuk kami Tuhan, kami juga rindu supaya kami berperan, walaupun peran kami tidak terlihat tidak signifikan, tapi kami percaya kami dapat berdoa kepada Engkau sebagai Allah yang pegang kendali, sebagai satu-satunya Allah yang kudus, yang hidup, yang berkenan untuk mensejahterakan juga bangsa negara kami ini. Karena itu kami berdoa supaya Engkau juga boleh terus jaga bangsa negara kami ini, dan juga boleh memperbaharui bangsa negara kami ini. Para pejabat-pejabat itu boleh ditegur, bahkan juga mereka berbalik dan bertobat. Dan sehingga juga kami, orang-orang Kristen yang di dalamnya, dapat berperan aktif, berperan supaya kami pun dapat menjadi kerajaan imam di tengah-tengah bangsa negara kami ini Tuhan. Yang dimana posisi kami sebenarnya minoritas. Karena itu kami berdoa supaya Engkau tetap pegang kendali dan berdaulat di atasnya. Biarlah firman pada hari ini boleh meneguhkan kami, boleh mengingatkan siapa kami di tengah-tengah bangsa negara ini, dan apa peran yang dapat kami lakukan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.